Untuk membuktikan bahwa seorang wanita bisa hamil tanpa sperma, ibu pergi ke gunung sendirian selama 7 hari 7 malam. Setelah kembali, entah bagaimana, aku lahir. Semua orang bilang dia dirasuki roh jahat dari gunung. Entah serigala, ular, atau babi hutan. Menghadapi gosip desa, ibu tidak pernah menjelaskan apapun. Dia hanya membesarkanku dengan tenang. Meskipun aku tidak percaya ayahku adalah binatang buas. Tingkah lakunya semakin aneh. Dan yang paling membingungkanku, dia selalu pergi setiap tanggal 3 setiap bulan. Hari itu, baik hujan maupun badai, dia selalu pergi. Awalnya aku tidak tahu dia pergi kemana. Tapi dengan orang-orang desa, yang menunjuk dan menyebutku anak monyet atau anak serigala, aku benar-benar tidak tahan. Suatu hari, pada tanggal 3, aku diam-diam mengikuti ibu keluar rumah. Akhirnya aku menemukan dia pergi ke gunung sendirian. Aku menunggu sampai malam dan melihatnya turun gunung dengan kelelahan. Sejak hari itu aku tahu, mungkin aku benar-benar anak monster. Kalau tidak, mengapa ibuku selalu pergi ke gunung setiap tanggal 3? Kupikir ibuku tidak akan pernah melewatkan tanggal 3 itu. Sampai suatu hari aku memanjat pohon untuk memetik buah dan jatuh. Tanganku patah parah. Dia merawatku siang dan malam selama 3 hari 3 malam. Termasuk tanggal 3 di bulan itu. Seingatku, itu pertama kalinya dia tidak pergi pada tanggal 3. Saat itu ekspresinya sangat cemas. Tapi dia menunggu sampai aku sembuh sebelum pergi ke gunung. Berbeda dari biasanya, hari itu dia pulang sangat terlambat dan sangat lelah. Aku tidak berani bertanya tentang hal itu. Kupikir itu sudah berlalu. Lagi pula, tidak ada yang terjadi meskipun dia tidak pergi pada tanggal 3. Tapi keesokan harinya dia melakukan sesuatu yang tidak pernah kuduga. Dia menghabiskan setengah hari, menyulam 2 kata di kain. Seperti papan nama, dia menggantungnya di luar. Aku baru tahu itu bertuliskan ramal nasib. Saat itu aku sama sekali tidak percaya ibuku bisa meramal. Ramal di bawah jembatan layang semuanya. Pandai bicara dan suka membual. Tapi ibuku bahkan tidak pandai bicara. Bagaimana dia bisa meramal? Setelah kabar ini tersebar, beberapa orang datang untuk melihat dan mencobanya. Lagi pula, ibuku hanya meminta 10 rupiah untuk sekali ramal. Sangat murah. Ketika seseorang datang, ibu akan melihat mereka. Dan dalam waktu kurang dari 3 menit, ibu menuliskannya dan memintaku untuk membacanya. Setelah aku membacanya, ternyata sangat akurat. Hanya dalam 3 bulan, ibuku menjadi peramal terkenal di daerah ini. Selain keakuratannya, ada satu aturan lagi yang membuat ibuku semakin terkenal, yaitu dia berhenti meramal setelah mendapatkan 30 rupiah. Dan dia hanya meminta 10 rupiah untuk sekali ramal. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Artinya, dia hanya meramal 3 orang sehari. Orang lain, meskipun memberinya 100 ribu, ibuku tidak akan meramal. Dan ibuku juga memintaku untuk mengingat aturan ini. Tetapi kebiasaan ibuku pergi ke gunung setiap tanggal 3 tetap tidak berubah. Hari itu, seperti setiap tanggal 3, ibu membuatkanku sarapan, lalu bilang ada urusan dan pergi. Aku sebenarnya ingin mengikutinya ke gunung lagi. Karena terakhir kali aku hanya melihat ibu pergi ke gunung. Tapi aku tidak yakin apa yang dia lakukan di sana. Bagaimana jika aku benar-benar bisa melihat ayahku yang sudah 15 tahun tidak kujumpai? Setelah ibuku pergi, aku berencana diam-diam mengikutinya ke gunung. Tapi saat aku hendak menutup pintu, Zhang Changsheng dari desa sebelah tiba-tiba menahan pintuku. Dia adalah pedagang barang antik. Setiap kali dia punya barang baru, dia akan datang dan membayar ibuku 10 yuan untuk meramal. Meramal apakah barangnya laku dan menguntungkan. Aku bilang padanya ibuku pergi ke gunung dan tidak meramal hari ini. Tapi Zhang Changsheng mendorongku masuk ke dalam rumah dengan cemas. Dia bilang karena ibuku tidak ada, aku saja yang membantunya. Aku melihat dahi Zhang Changsheng bersinar. Ditambah ujung hidungnya, yang melambangkan kekayaan, juga agak berkilau. Ini adalah tanda-tanda keberuntungan. Artinya, barang antik yang dia dapat kemarin bisa membuatnya untung besar. Zhang Changsheng mengeluarkan amplop merah dan memberikannya padaku. Yi, katanya, aku tahu kau punya kemampuan. Bantu aku melihat. Paman akan memberimu amplop merah besar. Melihat amplop merah itu, aku menceritakan apa yang kulihat di wajahnya tadi. Dia tampak senang dan berterima kasih lalu berjalan ke pintu. Tapi dia tersandung dan jatuh di ambang pintu. Setelah bangun, sepertinya dia menjatuhkan sesuatu dari sakunya. Dia mengeluarkannya dan mengumpat. Aku penasaran dan mendekat. Melihat dia memegang sebuah stempel seperti cap kerajaan. Ada beberapa karakter kuno terukir di bawahnya. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Tapi stempel berbentuk orang-orangan sawah ini. Tangan kirinya patah karena jatuh tadi. Barang antik ini seharusnya berharga mahal. Sekarang sudah rusak, nilainya hilang. Aku melihat wajahnya lagi. Kilau di ujung hidungnya sudah hilang. Keberuntungannya hilang. Berarti stempel itu tidak berharga lagi. Setelah Zhang Changsheng pergi sambil menggerutu, aku bergegas ke gunung. Tapi di tengah jalan aku tertegun. Karena aku melihat ibuku sedang berjalan pulang. Ada apa ini? Setiap tanggal 3, ibuku selalu pergi seharian. Kukira aku salah lihat, tapi tidak. Hari ini tanggal 3, dan ibuku kembali lagi. Aku segera bersembunyi dan melihat. Ibuku bergegas pulang. Penasaran, aku diam-diam mengikutinya pulang. Aku mengintip dari jendela kamar ibuku. Tirai jendelanya sedikit terbuka.
Aku melihat ibuku menutup pintu dan mengambil sesuatu dari lemari. Dahinya banyak keringat, sepertinya kesakitan. Tentu saja aku terkejut melihatnya seperti itu. Apakah ibuku kembali karena jatuh tadi? Aku ingin masuk dan bertanya. Tapi, kulihat dia mengambil sebuah kotak dari lemari. Tiba-tiba, tangan kirinya patah seperti tulang yang retak. Aku terkejut dan segera berlari masuk. Ibuku tampak kaget melihatku. Aku segera membantunya dan ingin membawanya ke rumah sakit. Tapi ibuku mengelus kepalaku dan bilang agar aku tetap di rumah. Sambil menahan sakit, dia membetulkan tulangnya sendiri. Lalu dia pergi lagi. Dari awal sampai akhir, dia tidak mengeluh kesakitan sedikit pun. Hari ini tanggal 3, dan dia tetap pergi. Meskipun tangannya patah, dia tetap pergi ke gunung. Apa yang dia lakukan di sana? Aku sangat khawatir dan segera mengejarnya. Tapi saat aku sampai di kaki gunung, ibuku sudah jauh di atas. Aku mencarinya tapi tidak ketemu. Akhirnya aku pulang dengan lesu dan menunggunya. Dulu, setiap tanggal 3 setiap bulan, ibu selalu pulang jam 6 sore tepat. Hari ini seharusnya juga sama. Tapi sebelum aku sampai di rumah, dari kejauhan aku melihat Zhang Changsheng, peramal yang kutemui tadi, datang lagi. Dia tampak menunggu di depan rumahku cukup lama dan terlihat cemas. Kukira dia datang untuk meramalku lagi. Aku sudah siap menolaknya, tapi dia malah menatapku dan berkata, "Sudah menunggumu lama. Aku ada barang ketinggalan di rumahmu. Buka pintunya. Aku mau ambil." Aku menggeleng. Apa dia sudah pikun? Tadi dia bahkan tidak masuk rumahku. Bagaimana bisa ada barang ketinggalan? Aku menatapnya dengan heran, dan melihat area 2 inci di atas alisnya. Area yang kami sebut sebagai penanda moral seseorang. Disebut Istana Fude. Terbentur sesuatu dan memerah. Ini adalah tanda kurangnya moral. Menunjukkan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Tapi tidak ada barang berharga di rumahku. Masa iya dia mau merampok rumahku? Aku membuka pintu dan bertanya apa yang ketinggalan. Lagi pula, kami punya toko. Jadi terkadang ada pelanggan yang meninggalkan barang. Biasanya aku menyimpannya di lemari. Aku berjalan ke lemari di samping pintu, dan mendengar suara langkah kaki berlari. Bingung. Aku berjalan ke pintu dan melihat. Dia sudah lari tanpa menoleh ke belakang. Aku berbalik dengan pasrah dan melihat sebuah stempel di meja, beserta sebuah tangan yang putus. Bukankah itu stempel aneh yang dipatahkannya? Di depan rumahku pagi ini, aku malas peduli dan duduk dengan cemas. Menunggu ibu pulang. Karena bosan, aku melihat stempel Zhang Changsheng di meja, dan melihat tulisan stempel Dewa Gunung di bawahnya. Sayang sekali stempelnya patah, jadi kuputuskan untuk menyambungnya. Aku mengambil lem dari kamarku dan mengoleskannya pada kedua ujung patahan, lalu menyambungnya kembali. Setelah itu, aku menyimpannya di lemari tempat. Biasanya aku menyimpan barang pelanggan yang tertinggal. Kupikir, kalau Zhang Changsheng mengingatnya, dia akan datang mencarinya. Lagi pula, ini barang antik. Biar dia mencarinya sendiri di lemari. Saat aku hampir tertidur, ku dengar suara pintu terbuka. Ku buka mata dan melihat ibuku pulang. Tanpa sadar, aku berkata, "Aku lapar." Dia mengangguk dan pergi ke dapur. Aku baru sadar kalau tangan kirinya yang patah tadi siang sudah sembuh. Aku mendekat dan merabanya, penasaran. Di mana ibu berobat? Dia tampak kesakitan dan berkata lembut, "Nak, main saja sana, jangan sentuh." Tanganku agak kaku, seperti ada sesuatu di dalam tulangnya. Tidak nyaman. Ini pertama kalinya dia bicara panjang lebar denganku. Aku langsung tidak berani menyentuhnya lagi. Aku menurut dan menunggu di ruang tamu. Tak lama kemudian, makan malam siap dan aku makan. Setelah makan, aku kembali ke kamarku untuk tidur. Keesokan paginya, aku membuka pintu untuk bersiap berjualan. Kulihat ibuku duduk di kursi, dan terus memijat lengan kirinya. Sepertinya masih terasa tidak nyaman. Aku bergegas menghampirinya dan berkata, "Lebih baik periksa ke rumah sakit lagi." Dia menggelengkan kepala dan menghela nafas. Lalu berdiri dan bilang dia mau keluar lagi hari ini. Aku tak bisa menahan diri untuk bilang, "Ini kan tanggal 4. Ibu hanya bilang, "Ibu tahu." Lalu berbalik dan keluar. Melihat itu, aku malah merasa lega. Karena kukira dia mungkin pergi mencari dukun lagi. Setelah itu, aku bosan dan menonton TV di rumah. Tiba-tiba aku melihat Zhang Changsheng mondar-mandir di depan rumahku dengan gelisah. Dengan pasrah, aku keluar dan bertanya ada apa lagi. Saat melihatku, ekspresinya seperti melihat hantu. Dia menyuruhku berdiri di bawah sinar matahari. Aku bertanya dengan kesal, apa maunya dia? Ibumu mana? Dia tidak berjualan hari ini. Dia berkata sambil berjalan mendekat dan melihat ke dalam rumah seperti sedang memastikan sesuatu. Keluar, kukatakan. Mendengar ibuku keluar, dia mulai bergumam lagi. Kalau keluar, berarti tidak apa-apa. Orang itu menipuku, bilang barang itu tidak boleh diambil. Sialan, dia tidak suka aku senang. Sambil berkata begitu, Zhang Changsheng tiba-tiba menoleh ke arahku. "Li Yi, barang yang kutinggalkan di mejamu kemarin mana?" Aku memutar bola mataku. "Di lemari, ambil sendiri." Dia membuka lemari dan mengambil stempel itu. Ternyata masih bagus. Dia bertanya dengan bingung bagaimana bisa begitu. Dia juga bertanya apakah aku bisa memperbaiki barang antik. Aku menggelengkan kepala dan bilang aku hanya merekatkannya dengan lem. Dia langsung memaki. "Ini barang antik. Jangan sembarangan kalau tidak ngerti." Sialan.
Kalau kelihatan bekas lemnya, bagaimana aku bisa menjualnya? Dimaki begitu oleh Zhang Changsheng. Aku hanya bisa merasa malu. Tapi, kupikir dia benar. Ini kan barang antik. Kalau bisa diperbaiki dengan lem, aku pasti sudah jadi ahli. Memikirkan itu, aku mendekat dan bilang, bagaimana kalau dipecahkan lagi saja? Lalu kau cari orang untuk memperbaikinya? Toh, cuma dilem, pasti mudah lepas lagi. Zhang Changsheng mendengus. Kali ini dia lebih hati-hati. Dia mengeluarkan sebuah kotak dan dengan hati-hati meletakkan stempel Dewa Gunung itu di dalamnya. Dia takut stempel itu pecah lagi. Tapi, menurutku dia tidak perlu melakukan itu. Karena batang hidungnya, yang mewakili kekayaan, tidak bersinar. Meskipun dia menyimpan stempel Dewa Gunung itu di dalam kotak emas, itu tidak akan membuatnya mendapat uang sepeser pun. Setelah menyimpan barangnya, Zhang Changsheng langsung pergi. Tapi, aku tiba-tiba merasa ada yang aneh dengan wajahnya. Dahi di antara kedua alisnya tampak gelap. Ada apa ini? Setelah dia pergi, aku kembali ke ruang tamu dan menonton TV. Tapi, sampai jam 6 pagi, ibuku belum juga pulang. Aku khawatir tangannya yang patah terkena sesuatu lagi. Jadi, aku buru-buru meninggalkan sebuah catatan di meja yang mengatakan aku pergi mencarinya. Lalu aku mengambil senter dan berlari keluar. Tapi, baru saja keluar, aku melihat sesosok bayangan di kegelapan. Aku buru-buru menyinarinya dengan senter. Dan ternyata itu Qiao Shouzang dari desa sebelah. Dia bisa memperbaiki apapun. Mulai dari panci dan wajan hingga barang antik dan giok. Semuanya bisa dia perbaiki. Barang antik yang dijual Zhang Changsheng kalau rusak, biasanya diperbaiki olehnya. Tapi, hari ini Zhang Changsheng seharusnya mencarinya untuk memperbaiki stempel Dewa Gunung itu. Oh dia kesini, aku menyapanya dengan bingung. Tapi tatapannya aneh. Dia terus menyorotiku dengan senter, membuatku silau. Ku bertanya apa yang dia lakukan. Dia bergumam beberapa kata sebelum mendekatiku. Li Yi, apa Zhang Changsheng kemarin menitipkan stempel aneh di rumahmu? Aku mengangguk dan bertanya, ada apa, Paman Zhang? Mendengar itu, dia merendahkan suaranya dan menatapku serius. Li Yi, ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Jaga jarak dari Zhang Changsheng mulai sekarang. Dia hampir mencelakai kamu dan ibumu kemarin. Lihat dia serius. Aku buru-buru bertanya apa maksudnya. Bagaimana dia mencelakaiku? Stempel itu milik Dewa Gunung. Kau tahu apa artinya? Aku bilang aku tahu sedikit. Dewa Gunung adalah dewa dari sebuah gunung. Biasanya, mereka adalah makhluk halus yang telah bertapa. Mendengar itu, dia mengangguk. Yang dia bawa itu bukan barang antik biasa. Itu adalah identitas Dewa Gunung. Seperti KTP kita. Kalau KTP kita hilang, kita bisa membuatnya lagi. Tapi kalau identitas Dewa Gunung hilang, tidak semudah itu. Itu bisa menyebabkan kekacauan di gunung. Bahkan bisa membuat Dewa Gunung kehilangan identitasnya. Jadi, Dewa Gunung pasti akan berusaha mendapatkan kembali stempelnya. Apapun caranya, entah dengan baik atau buruk, dia pasti akan mengambilnya kembali. Apalagi stempelnya sudah pecah. Aku khawatir Dewa Gunung akan marah. Setelah mengatakan itu, Paman Zhang tanpa sadar melihat sekeliling. Seolah-olah dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Mendengar itu, aku merinding. Pantas saja kemarin saat Zhang Changsheng menitipkan stempel itu, aku melihat dari wajahnya kalau dia akan berbuat jahat. Ternyata dia ingin mengalihkan masalahnya padaku. Aku kesal mendengarnya, tapi juga bingung. Aku menyimpan stempel itu di rumah semalaman, tapi tidak ada yang datang. Paman Zhang menggeleng. Bukan manusia, pasti hewan. Coba pikirkan baik-baik, apa ada yang aneh semalam? Seperti tikus, ular, atau musang? Setelah berpikir sejenak, aku menggeleng. Tidak ada yang aneh. Mendengar itu, Paman Zhang juga bingung. Mungkinkah Dewa Gunung tidak bisa melacak stempelnya? Mana mungkin? Atau mungkin rumahmu punya jimat pelindung? Rumahku tidak punya apa-apa. Bahkan patung dewa kecil pun tidak ada. Apalagi jimat. Paman Zhang tiba-tiba terlihat aneh dan mundur beberapa langkah. Mungkinkah karena kamu? Bukankah ibumu pergi ke gunung selama 3 hari dan kemudian melahirkanmu? Mungkin kamu anak Dewa Gunung. Makanya meskipun stempelnya ada di rumahmu semalaman, Dewa Gunung tidak akan menyakitimu. Itu sebabnya kamu dan ibumu selamat. Aku menjawab, aku manusia biasa. Mana mungkin aku anak monster? Paman Zhang tidak melanjutkan. Kurasa dia juga tidak terlalu percaya. Aku bertanya, Dewa Gunung di sekitar sini jelmaan apa? Paman Zhang buru-buru menggeleng dan berkata, orang yang melihat wujud asli Dewa Gunung. Aku tidak mau melihatnya. Aku sudah bilang ke Dewa Gunung, jangan sentuh stempelnya lagi. Aku sudah bilang ke Zhang Changsheng untuk tidak menyentuhnya. Tapi dia tetap saja. Aku tidak peduli lagi. Pergi, pergi. Sambil berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Aku segera mengikutinya. Dia bertanya padaku mau pergi kemana. Aku bilang ibuku pergi dan belum pulang. Aku mau mencarinya. Begitulah kami berdua sampai di pintu masuk desa. Si tangan terampil Zhang ragu sejenak lalu berkata, lebih baik aku bujuk dia. Suruh dia cepat buang stempel Dewa Gunung itu. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Murka Dewa Gunung bukan main-main. Setelah berkata begitu, dia berjalan menuju rumah Zhang Changsheng. Aku ragu sejenak, lalu mengikutinya dan bertanya, apa stempel Dewa Gunung bisa diperbaiki? Dia menggelengkan kepala dan berkata, kemampuanku tidak cukup. Stempel Dewa Gunung patah.
Dewa Gunung juga akan terpengaruh. Kalau diperbaiki sembarangan dan terjadi kesalahan, aku yang akan celaka. Saat kami menuju rumah Zhang Changsheng, si tangan terampil Zhang yang berjalan di depan tiba-tiba berteriak. Apa itu? Begitu dia mengatakannya, aku juga ketakutan. Aku buru-buru menyalakan senter. Terlihat ada gerakan di rumah Zhang Changsheng. Seperti suara kain robek. Di tengah malam begini, sungguh mengerikan. Si tangan terampil Zhang dengan gigi terkatup berjalan ke pintu rumah Zhang Changsheng. Dia mengambil sekop besi untuk menambah keberaniannya, lalu bertanya ke dalam rumah. Changsheng, kau di rumah? Sambil berkata begitu, si tangan terampil Zhang mendorong pintu dan masuk. Ucapannya terhenti. Sepertinya dia melihat sesuatu. Tiba-tiba dia lari terbirit-birit keluar. Dengan wajah penuh ketakutan. Dewa Gunung murka. Aku segera berlari untuk membantunya. Tapi si tangan terampil Zhang merangkak dan berlari menjauh dari tempat itu. Sambil berlari, dia terus berkata, jangan cari aku, dan kata-kata semacam itu. Dengan tubuh gemetar, aku mengarahkan senter ke arah pintu rumah Zhang Changsheng yang terbuka. Tidak ada suara sama sekali di dalam, tapi di lantai, ada pantulan warna merah darah. Kakiku lemas ketakutan. Mungkinkah Zhang Changsheng dibunuh oleh Dewa Gunung? Aku tidak berani membayangkannya dan langsung lari. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara dari dalam rumah. Tolong aku. Suara itu terdengar sangat menakutkan. Tapi itu memang suara Zhang Changsheng. Suaranya terdengar seperti panggilan arwah. Samar-samar, aku menggigit gigi dan berjalan mendekat. Mengambil sekop besi di lantai untuk menambah keberanianku. Aku melangkah mendekati rumah. Selangkah demi selangkah, mataku tertuju pada darah yang semakin banyak di lantai. Saat kakiku melangkah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba sesosok tubuh berlumuran darah menerjangku. Aku berteriak kaget dan mundur dengan cepat. Bruk, sosok berlumuran darah itu jatuh ke lantai dan tidak bergerak. Baru kusadari kalau itu Zhang Changsheng. Dia tergeletak di lantai dengan kedua tangan menutupi lehernya. Lehernya seperti digigit oleh sesuatu hingga putus. Tenggorokannya hancur dan darah terus mengalir keluar. Ini pertama kalinya aku melihat orang mati. Aku linglung dan tidak tahu harus berbuat apa. Kulihat isi rumahnya berantakan, seperti dia acak-acak. Aku pikir mungkin tadi Dewa Gunung, stempel Dewa Gunung. Tapi aku tidak tahu apakah stempel Dewa Gunung sudah diambil atau belum. Kakiku lemas. Aku ingin pergi dari sini. Tapi saat Qiao Shouzang melarikan diri, dia berteriak-teriak. Mungkin membuat orang-orang di desa bertanya-tanya apa yang terjadi. Jadi kepala desa dan yang lainnya datang, masuk ke rumah dan melihat Zhang tergeletak di lantai. Zhang Changsheng dan yang lainnya juga sangat ketakutan. Melihatku syok, kepala desa buru-buru bertanya apa yang terjadi. Aku menggelengkan kepala dan berkata aku tidak tahu. Aku tidak melihat apa-apa, hanya mendengar Qiao Shouzang mengatakan sesuatu tentang Dewa Gunung yang murka. Kepala desa sudah tua, lebih dari 60 tahun. Mungkin pernah mendengar tentang hal semacam ini. Mendengar aku menyebut Dewa Gunung, dia juga ketakutan. Setelah itu, penduduk desa, atas arahan kepala desa, segera kembali untuk mengambil barang-barang. Mereka semua mempersiapkan pemakaman Zhang Changsheng semalaman. Kepala desa melihat wajahku pucat dan menyuruhku segera pulang. Sebelum pergi, dia menatapku dan bertanya, Li Yi, minta ibumu menyampaikan pesan, bahwa orang-orang di desa kami tidak akan lagi menyentuh stempel Dewa Gunung. Minta Dewa Gunung untuk tidak menyakiti orang lagi. Jika masalah ini menjadi besar, orang-orang dari kota akan datang. Saat itu akan sulit. Mendengar itu, aku menggelengkan kepala dan berkata ibuku tidak mengenal Dewa Gunung. Aku tidak tahu apakah dia mengenal Dewa Gunung atau tidak. Tapi ayahmu mungkin kenal. Saat berbicara, kepala desa menatapku dengan tatapan berbeda. Aku mengerti maksudnya. Dia masih menganggapku anak siluman. Dari nadanya, dia bahkan berpikir ayahku adalah Dewa Gunung. Mendengar itu, aku langsung berlari pulang. Dari kejauhan aku melihat pintu rumahku terbuka dan lampunya menyala. Benar saja, aku melihat ibuku sedang melihat keluar di depan pintu. Dia lega melihatku berlari kembali. Lalu aku menceritakan apa yang terjadi di desa padanya. Setelah mendengarnya, wajah ibuku sedikit muram. Bu, stempel Dewa Gunung yang patah itu pasti sudah diambil oleh Dewa Gunung. Yang mengacak-acak rumah pasti Dewa Gunung yang mencarinya. Ibuku menggelengkan kepala dan berkata belum diambil. Aku agak takut dan bertanya pada ibuku apakah Dewa Gunung akan datang mencelakaiku. Ibuku dengan tegas mengatakan tidak. Lalu aku menceritakan tentang aku yang menempel stempel Dewa Gunung dengan lem. Ibuku tertegun dan bergumam. Pantas saja rasanya tidak nyaman. Saat kembali ke kamar, aku kembali menanyakan pertanyaan yang sudah lama ingin kutanyakan. Bu, kata ibu Dewa Gunung tidak akan mencelakaiku. Apakah karena aku anak Dewa Gunung? Ibuku menggelengkan kepala dan berkata dengan lembut, kamu manusia. Aku merasa lega dan berkata aku lapar. Ibuku pergi ke dapur untuk memasak. Setelah makan, aku berbaring di tempat tidur untuk tidur. Dalam tidurku yang samar-samar, aku bermimpi seekor binatang buas hitam tiba-tiba menerkam leherku. Mulutnya yang besar langsung menggigit putus leherku. Setelah terbangun, aku butuh waktu lama untuk tenang. Saat aku hendak tidur lagi, tiba-tiba aku mendengar suara kesakitan dari kamar ibuku. Aku melompat dari tempat tidur, membuka pintu, dan berlari ke kamar ibuku. Bu,
Ada apa? Tidak ada jawaban dari dalam. Aku khawatir. Ibuku kenapa-napa. Jadi aku mendobrak pintu. Lebih baik tidak masuk. Begitu masuk aku hampir berteriak ketakutan. Karena di dalam kamar yang gelap gulita, tiba-tiba muncul sepasang mata hijau menyala. Melihat itu, aku langsung berteriak, "Jangan sakiti ibuku." Lalu aku mengayunkan tinjuku secara acak di dalam ruangan yang gelap gulita. Saat itu, tiba-tiba sebuah tangan meraihku dalam kegelapan. Punggungku langsung basah kuyup karena ketakutan. "Biebo, itu suara ibuku." Melihat ibuku baik-baik saja, aku langsung berteriak ada siluman. Tapi ibuku menyalakan lampu kamar, dan aku tertegun. Karena di dalam kamar, selain aku dan ibuku, tidak ada orang lain. Aku langsung terdiam. Tadi aku jelas-jelas melihat sepasang mata hijau. Tapi ibuku bilang aku salah lihat.